Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Desi Dwi Anissa. Kali ini saya akan memberikan materi tentang cara menggambar poster. Materi ini adalah materi seni budaya kelas 8 semester 2. Oke, next. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat poster itu ada 4. Yang pertama, tentukan dulu topik dan tujuannya. Lalu buatlah kalimat yang jelas, singkat, mudah dimengerti, dan diingat. Yang ketiga, gunakan gambar yang menarik. Dan yang keempat, gunakanlah media yang tepat, bisa dengan manual atau digital. Nah, lalu ada alat dan bahan membuat poster. Yang pertama, ini ada gambar wadah untuk air, lalu ada kuas, pensil, penghapus, kertas, palet warna, koran, dan cat poster. Sebenarnya untuk alat dan bahan membuat poster itu tidak harus menggunakan cat poster ya. Bisa kamu menggunakan untuk yang digital ya aplikasi misalnya CorelDRAW, Photoshop seperti itu. Untuk manual bisa juga pakai cat poster, bisa menggunakan krayon, pensil warna, itu bebas, atau cat air juga boleh. Akan tetapi memang lebih baik itu menggunakan cat poster untuk membuat poster, karena biasanya poster itu medianya kan besar, kertasnya itu besar ya. Dan kalau kita menggunakan krayon atau pensil warna itu akan lama untuk mewarnai bidang yang sebesar itu. Nah, seperti itu. Kemudian tips agar poster kita enak dipandang mata. Yang pertama, font atau jenis huruf. Gunakan font yang dapat dibaca dengan jelas dan sesuaikan dengan karakter dari topik yang akan dikomunikasikan. Untuk poster yang pertama, ini ada salad. Nah, karakternya kan makanan seperti ini itu ditujukan untuk remaja sampai dewasa. Tulisannya juga lebih terkesan premium, jadi sesuai dengan apa yang hendak disampaikan ya. Lalu yang kedua ada poster donat. Nah, donat kan ini biasanya dimakan oleh semua umur. Nah, tulisannya itu dia juga lebih cocok yang seperti ini ya untuk donatnya daripada menggunakan font yang seperti ini, karena tujuannya sendiri juga pastinya beda dan fontnya ini menyesuaikan dengan apa yang hendak kita sampaikan atau gambar yang kita beri di sini. Nah, lebih cocok seperti ini. Nah, itu contoh penggunaan font. Kemudian yang kedua itu ada warna. Jadi dalam sebuah poster hendaknya tidak terlalu banyak warna yang digunakan. Maksimal 5 warna saja. Kita juga bisa menggunakan kombinasi warna yang sesuai dengan topik yang kita pilih. Nah, ini poster yang pertama, ilmu adalah harta yang kekal. Nah, ini warnanya dia memilih warna oranye, kuning, dan biru. Lalu ada putih sedikit krem-krem ini. Kemudian yang kedua, semakin cerdas maka akan semakin bermanfaat, menggunakan warna biru kehijau-hijauan, lalu ada oranye. Yang ketiga ada highlight, jadi merupakan bagian yang akan menjadi pusat perhatian dari sebuah poster. Misalnya diskon 50%. Untuk poster yang pertama ini, yang dia highlight itu adalah tulisan 12 sale. Lalu bagian ini up to 50%, 50-nya lebih dibesarkan supaya lebih terlihat lagi. Jadi kalau orang lihat itu, oh tanggal 12 bulan 12 ada sale, diskon sampai 50% seperti itu. Kemudian yang kedua ada buy one get one free. Ini juga lebih dibesarkan dan lebih ditonjolkan supaya orang itu langsung ngerti kalau beli satu gratis satu. Jadi dia akan tertarik untuk membeli produk tersebut. Lalu yang keempat ada layout, merupakan tata letak dari gambar maupun tulisan yang akan dijadikan poster. Misal judul menggunakan ukuran huruf besar, subjudul menggunakan ukuran yang sedang, atau gambar dengan ukuran besar. Contohnya ini layoutnya, itu yang judulnya Dunia Indah Tanpa Narkoba, hurufnya besar. Kemudian
Stop Narkoba ini subjudulnya, tulisannya agak sedikit kecil dan gambarnya ini lebih dibesarkan. Nah, jadi kalau kita lihat tuh ya langsung kelihatan, oh poster itu tentang dunia indah tanpa narkoba, stop narkoba, seperti itu. Lalu yang kelima, sisakan ruang negatif. Sisakan ruang kosong pada poster yang dibuat. Terlalu banyak teks dan gambar akan membuat poster kurang enak dipandang, sehingga kurang komunikatif karena tidak bisa fokus dengan apa yang hendak disampaikan. Contohnya poster di samping. Nah, di sini ada ruang negatif atau ruang kosong yang warna biru ini. Jadi kita akan lebih fokus ke gambarnya ini, diskonnya ini, dan judulnya. Jadi ketika kita lihat tuh juga nggak sesak gitu ya, dan fokus langsung ke apa yang hendak disampaikan dari poster itu. Yang keenam, ilustrasi. Gunakan gambar ilustrasi yang sesuai dengan apa yang hendak dikomunikasikan melalui poster yang kita buat. Misal membuat poster tentang kebersihan, maka ilustrasi juga harus berhubungan dengan kebersihan. Contoh di samping, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, gambarnya ada anak yang membuang kulit pisang atau sampah di tempat sampah. Ilustrasinya itu cocok dengan tulisannya dan dengan topik yang dia ingin orang lain tuh tahu tentang jangan membuang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian yang ketujuh itu simple. Jadi inti dari sebuah poster adalah orang lain dapat dengan mudah menangkap pesan yang hendak disampaikan. Cukup buat poster yang simple dan menarik perhatian orang. Contohnya gambar di samping, itu gambarnya simple dan tulisannya hanya pesta rakyat, itu yang paling besar ya. Dan ada special performance, ada band, dance, magic, nah kayak gitu. Jadi kita lihat tuh simple, enak dilihat dan jelas gitu loh apa yang hendak disampaikan. Ini gratis masuk, kan kelihatan. Kemudian prinsip desain poster. Prinsip desain poster yang pertama ada keseimbangan. Jadi keseimbangan merupakan prinsip dalam komposisi yang menghindari kesan berat sebelah atas suatu bidang atau ruang yang diisi dengan unsur-unsur rupa. Ada dua desain yaitu simetris dan asimetris. Perhatikan keseimbangan dalam 1. Bentuk dan ukuran, 2. Warna, dan 3. Komposisi. Jadi perhatikan ketiga itu ya untuk keseimbangan poster. Yang kedua ada alur baca. Jadi alur baca yang diatur secara sistematis untuk mengarahkan pandangan pembaca dalam menelusuri informasi dari satu bagian ke bagian yang lain. Contoh poster di samping, kita pasti akan langsung fokus ke potensi seni dan desain dalam membangun ekonomi kreatif. Lalu kita otomatis akan membaca ke bawah, dan terus ke bawah. Nah, ini merupakan alur baca. Dari mana kita itu membacanya, dari arah kiri ke kanan atau atas ke bawah, seperti itu. Lalu ada penekanan. Penekanan bisa dicapai dengan membuat judul atau ilustrasi yang lebih menonjol dari elemen desain lain berdasarkan urutan prioritas. Penekanan bisa dicapai dengan 1. Perbandingan ukuran, 2. Latar belakang yang kontras, 3. Perbedaan warna yang mencolok, 4. Memanfaatkan bidang kosong, dan 5. Perbedaan jenis, ukuran, dan warna huruf. Kemudian ada kesatuan. Beberapa bagian poster harus digabung atau dipisah sedemikian rupa menjadi kelompok-kelompok informasi. Contoh gambar poster di samping ini. Nah, ini kan judulnya Pentas Seni Malam Amal. Lalu bawahnya ada 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Nah, ini merupakan suatu kesatuan, judul dan subjudulnya. Kemudian bagian sini juga merupakan kesatuan dari yang pertama ini gratis dibesarkan. Ini yang ingin ditonjolkan juga. Lalu jadwalnya dan apa saja yang dipertunjukkan di pentas seni tersebut. Yang terakhir ada kesan. Jadi poster dirancang untuk keperluan khusus berdasarkan suatu tema. Hal ini untuk memberikan kesan suatu sentuhan yang sesuai dengan topik. Misalnya poster untuk lipstik wanita, maka diberikan kesan sesuai dengan warna lipstik atau kesan feminim.
Atau misalnya parfum untuk laki-laki itu juga bisa digambarkan dengan laki-laki yang menyemprot parfum, ya, seperti itu disesuaikan kesannya ya. Contoh di samping ini ada poster wadah tentang lipstiknya. Nah, ini ada gambar lipstiknya, lalu wanita menggunakan lipstik dan tulisannya ini produknya dibesarkan. Ini yang juga mau ditonjolkan baru. Nah, lalu warna-warna, penggunaan warnanya pink, memberikan kesan feminim untuk wanita. Nah, tadi kan saya memberikan contoh yang digital terus ya. Jadi ini ada contoh yang manual menggunakan krayon. Ini ada cinta lingkungan, buanglah sampah pada tempatnya. Ini gambar orang membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini menggunakan krayon seperti ini bagus-bagus. Lalu yang kedua juga ada ini, tidak ada mimpi yang tak bisa digapai dengan belajar. Ini juga menggunakan krayon. Nah, nggak usah cemas, misalnya nggak bisa manual, nggak bisa digital, maka bisa kok gambar manual dulu, lalu di scan. Nanti hasilnya bisa kayak ini, buku adalah jendela dunia. Ini hasil scan-scanan. Nah, ini kan juga bagus, jadi nggak masalah. Oke. Oh ya, misalnya ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Untuk minggu depan kita akan ulangan harian dan minggu depannya lagi kita akan praktek membuat poster. Oke, terima kasih. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.